Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 240425000091. Sini saya akan mengenal apa itu budaya belajar. Untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya belajar, saya akan melakukan proses wawancara kepada mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kenapa? Dan pengawancara Kak? Boleh, boleh. Bagaimana biasanya Anda belajar ujian? Ketika adanya ujian, tentu saja saya akan berusaha untuk memanage waktu untuk saya belajar. Ketika saya menghadapi ujian itu, biasanya saya belajar sebelum ujiannya. Misalnya, 1 bulan sebelum ujian, saya udah belajar materi-materi yang akan diujikan. Dan juga sebelum ataupun setelah pulang ataupun selesai kelas selesai, saya belajar dulu materinya sebelum pulang agar saya bisa memahami apa yang telah disampaikan. Jadinya di sini saya berusaha untuk memanage waktu agar bisa belajar untuk ujiannya. Boleh numpang wawancara? Iya, boleh. Coba yang bisa. Nama saya Jadi. Apa kelebihan dan kekurangan belajar kelompok dari keluarga? Kelebihan belajar kelompok adalah dapat menyelesaikan masalah tertentunya dalam tugas kelompok, serta berdiskusi bertukar pikiran, menyalurkan ide-ide yang ada di antara anggota kita. Kekurangannya ketergantungan anggota. Kan biasanya tuh di antara setiap anggota dia bergantung pada orang yang bisa. Konflik antara anggota. Terima kasih. Ini sudah boleh numpang wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi. Saya akan bertanya proses belajar seperti apa yang Anda suka di dalam pembelajaran. Kalau saya itu lagi senang dalam media pembelajaran karena saya lebih cepat memahami pembelajaran itu malah menggunakan media atau video pembelajaran karena kalau melihat gambar dan tulisan yang menarik itu membuat kita lebih semangat dalam pembelajaran, lebih seru lagi. Dan ya, tipe belajar saya itu yang menggunakan media pembelajaran. Oh iya. Terima kasih. Itu saja. Iya. Sama. Ini kita bisa sebentar. Saya di sini ingin mewawancarai kakak tentang budaya belajar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fauzi. Boleh tahu namanya kakak siapa? Saya Aulia. Pertanyaan saya itu, media belajar seperti apa yang kakak sukai? Saya lebih suka dijelaskan langsung oleh guru. Kayak materi itu lebih paham kalau dijelaskan sama lebih paham dosen itu. Guru atau dosen. Apakah kakak juga suka belajar? Kalau media, ya tuh lah. Karena lagi suka yang sama itu menjadikan saya. Kalau kayak media kurang. Kalau kita kan membaca buku tuh lebih sendiri baru ada materi yang terdepan kan orang lain terdepan. Baik kak, terima kasih. Setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang unik. Di kampus Universitas Negeri Makassar, kita bisa menemukan beragam gaya belajar yang membentuk budaya belajar yang khas.
Dari wawancara dengan beberapa mahasiswa, kita bisa melihat bahwa ada berbagai gaya belajar yang populer di kampus kita, mulai dari belajar mandiri, belajar kelompok, hingga belajar dengan bantuan teknologi. Gaya belajar mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurikulum, lingkungan belajar, dan karakteristik pribadi. Meskipun ada banyak variasi dalam gaya belajar, mahasiswa di kampus kita juga menghadapi tantangan yang sama, seperti kurangnya waktu, kesulitan memahami materi, atau kurangnya motivasi. Namun, tantangan juga bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi belajar yang tepat dan dukungan dari lingkungan sekitar, mahasiswa dapat mengatasi berbagai kesulitan. Budaya belajar di kampus kita adalah cerminan dari semangat belajar mahasiswa. Dengan memahami berbagai gaya belajar dan faktor yang mempengaruhinya, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung keberhasilan akademik. Ada banyak sekali budaya-budaya pembelajaran, seperti budaya belajar mandiri, belajar kelompok, belajar menggunakan media pembelajaran, dan belajar menggunakan praktek. Yang pertama adalah budaya belajar mandiri. Belajar mandiri adalah proses belajar di mana seseorang mengambil inisiatif untuk belajar sendiri tanpa harus bergantung pada bimbingan orang lain, seperti guru atau teman. Ciri-ciri belajar mandiri adalah siswa menentukan tujuan belajar sendiri, mencari dan mengorganisasikan sumber belajar seperti buku, artikel, atau video, mengatur waktu dan metode belajar sesuai dengan kebutuhan, berarti kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin. Contohnya adalah belajar melalui modul online atau membaca buku di perpustakaan. Yang kedua adalah belajar kelompok. Belajar kelompok adalah proses pembelajaran di mana sekelompok siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar bersama. Ciri-ciri belajar kelompok adalah melibatkan diskusi, berbagai pendapat, dan menyelesaikan tugas bersama, mendorong interaksi sosial dan kerjasama tim, memanfaatkan perbedaan pemahaman untuk saling melengkapi, efektif untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Contohnya adalah membahas materi pelajaran atau menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Ketiga adalah belajar menggunakan alat media pembelajaran. Belajar menggunakan alat atau media pembelajaran adalah proses belajar memanfaatkan alat bantu seperti teknologi, alat peraga, atau media digital untuk mempermudah pemahaman materi. Ciri-ciri belajar menggunakan alat atau media adalah media seperti video, presentasi, aplikasi, atau alat fisik digunakan untuk menjelaskan konsep. Membantu siswa memahami topik yang sulit dengan visualisasi atau simulasi. Cocok untuk gaya belajar visual dan kinestetik. Contohnya adalah menggunakan infografis, aplikasi stimulus, atau video pembelajaran. Dan yang terakhir adalah belajar dengan praktek. Belajar dengan praktek adalah pendekatan pembelajaran di mana seseorang dengan langsung melakukan atau mempraktikkan apa yang dipelajari. Ciri-ciri belajar dengan praktek adalah melibatkan aktivitas fisik atau langsung pada materi yang dipelajari, membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan memahami aplikasi konsep secara nyata, memotivasi pembelajaran karena siswa langsung melihat hasilnya. Contohnya adalah praktikum di laboratorium, magang, atau membuat proyek teknologi.